Mulai ya Bu Sele ya. Siap. Sebelum ke kelas nih ada beberapa yang hendak saya klarifikasi dulu. Yang pertama, mata pelajaran apa Bu Sele? Mata pelajaran kerja bengkel dan gambar teknik. Kerja bengkel dan gambar teknik. Ambil kelas berapa? Kelas 10 teknik elektronika industri. Oke. Terus pada hari ini kegiatan pembelajaran yang Bu Sele, tujuan pembelajarannya apa yang Bu Sele? Tujuannya ada dua. Pertama bisa menentukan komponen elektronikanya untuk pengaplikasian di software. Yang kedua itu membuat instalasi rangkaiannya di software tersebut. Oke. Terus pengembangan yang hendak dicapai oleh Bu Sele pada kali ini, pada pembelajaran kali ini apa? Pengembangannya bisa tujuan pengembangan utamanya itu murid biar bisa lebih mengembangkan lagi dalam pemakaian teknologi, Pak. Terus kemudian ada nggak strategi khusus yang mau Bu Sele gunakan pada pembelajaran saat ini? Bisa strategi khususnya mungkin saya lebih menekankan praktek individu secara Pak, kok individu? Kan kelompok dulu nih Pak. Oke, tujuan strategi ya. Strategi yang dipersiapkan untuk pembelajaran hari ini diantaranya saya sudah mempersiapkan lembar beasiswanya yang dibagikan per kelompok, nanti juga bisa dengan tutor sebaya gitu. Ibu yakin dengan strategi Ibu tujuan hari ini bisa tercapai ya? Insya Allah bisa. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa biar sama-sama membawa berkah dan ilmu yang kita pelajari bermanfaat buat kehidupan sehari-hari. Amin. Berdoalah, kalian minta tolong berdoa. Dengan Indonesia, untuk mengawali kegiatan, doa mulai. Doa selesai, memberi salam. Duduk sebat dan Oke, mau cek semangatnya dulu ya. Semangat pagi. Bagus, masih pada semangat ya. Masih pagi, masih fresh ya. semangat dong. Ya, alhamdulillah. Oke, Ibu absen dulu ya. Ibu cek kehadirannya dulu. Ahmad Fadlan, Siap, Ibu. Andi, Siap, Ibu. Angga. Siap, Ibu. Oh iya, kita doakan Angga semoga sehat sekali ya. Sama-sama lagi. Nah, ini jangan lupa jaga kesehatan karena sekarang lagi musim hujan. Jangan lupa bawa jas hujan selalu biar nggak kehujanan. Kalau udah lagi kehujanan, langsung mandi. Jangan sampai dari basah ke kering lagi. Itu bisa masuk angin. Ya, Ari, Siap, Ibu. Arya, Siap aja, Ibu. Bintang, Siap, Ibu. Dio. Iya nggak? Oh iya, dia sedang ada urusan ya. Nggak apa-apa, ini juga. Yang penting tetap konfirmasi ya terkabar. Jadi perlu tahu keadaannya sama teman lagi kemana. Tika, Raflidian, Rifki, Roy, Uday. Ya, alhamdulillah udah hadir semua ya. Semoga yang rajin yang selalu masuk terus ini bisa istiqomah sampai lulus dan semangat terus belajarnya. Ya, itu mengingatkan kembali karena kita sebentar lagi akan menghadapi PAS akhir semester dan kita udah sampai di penghujung materi. Gue mengingatkan untuk tugas-tugas yang belum silakan dikejar, dikerjakan biar kita mendapatkan nilai yang terbaik untuk di rapot semester 1 nanti ya. Ya, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, Ibu pengen review dulu nih. Kira-kira masih pada ingat nggak materi terakhir terkait komponen elektronika? Siap, Ibu. Ingat dong. Ya, apa tuh? Ya, resistor, apa lagi? Yoda, transistor, kapasitor, IC, relay, itu semua bagus. Alhamdulillah, berarti materi yang Ibu sampaikan kemarin nggak sia-sia ya, masih diingat sampai sekarang. Ada banyak ya komponen elektronika tadi yang sudah disebutkan sama teman-teman, betul. Next, berikutnya Ibu ada sedikit games, quiz, teka-teki silang. Ya, silakan. Yang bisa maju duluan dapat nilai plus. Ya, silakan bebas. Yang udah dapat jawabannya boleh dibaca dulu, dilihat dicocokin sama
Udah, oke. Ya, alhamdulillah. Ya, sekarang mari kita cek bersama-sama jawabannya. Saya pilih-pilih kotak ketiga. Tadi jawabannya kita nih apa ya? Benar belum nih? Pas ya, itu cuma diminta singkatan aja. Yang kedua, akan otomatis yang digerakkan oleh gaya elektromagnetik. Tadi siapa yang jawab nih? Pilih. Betul apa salah? Betul ya. Alhamdulillah dapat dari pintar nih. Yang ketiga, saka yang hanya akan menghubungkan bisa 2 titik atau lebih pada saat tombolnya ditekan. Apa jawabannya? Betul ya, ini juga benar. Yang keempat, aplikasi software yang dapat digunakan untuk membuat instalasi suatu rangkaian listrik. Ya, ini akan kita gunakan nanti ya. Kemarin minggu lalu itu juga sudah sedikit menyinggung ini, cuma kita baru sebatas mempelajari komponen-komponen aja ya, simbol-simbolnya aja. Nah, ntar kita buat rangkaiannya. Terus yang kelima, ada kontak yang memiliki posisi awal sebelum diaktifkan berada dalam kondisi terputus. Jadi dia kontak yang seperti ini ya. Jadi normally titik-titik. Close ya? Open. Open kan terputus ya? Sorry, salah lihat ibu. Nah, terus yang keenam, ini temennya ya, saudara dekatnya, cuma kebalikannya, ini kondisi tertutup. Ya, ini udah nyambung. Oke, udah benar semua, bagus. Good. Tadi kita udah review sedikit apa yang mau kita pelajari hari ini, dan kita ingin membuat satu rangkaian instalasi listrik. Ibu pilih satu rangkaian lampu lalu lintas yang akan kita buat pakai program aplikasi desktop mesin. Udah bawa laptop kan ya? Laptopnya udah dinyalain? Udah, alhamdulillah. Nanti kita akan pelajari bersama-sama. Sebelum masuk lebih lanjut materinya, kita lihat dulu nih ada tujuan pembelajarannya. Ibu minta tolong, ada yang bersedia untuk membacakan tujuan pembelajarannya? Ya boleh jadi kok. Tujuan pembelajaran yang pertama, setelah melakukan diskusi kelompok, peserta didik dapat menentukan komponen elektronika untuk pembuatan rangkaian lampu lalu lintas dengan software aplikasi. Yang kedua, setelah melakukan diskusi kelompok, peserta didik dapat membuat gambar instalasi rangkaian lampu lalu lintas dengan software Desktop Fluid Sim. Ya, terima kasih. Jadi kalau sudah membaca tujuan pembelajaran kita hari ini, jadi kita hari ini akan belajar dengan metode pembelajaran PPR atau power listrik, di mana nanti akan ibu sajikan sebuah masalah yang akan kamu identifikasi nanti dan akan kamu pecahkan masalah tersebut secara kelompok. Dan berikut ibu ada sebuah video, akan diamati. Kita lalu lintas adalah hal yang paling membosankan karena kita terlalu banyak menghabiskan waktu di jalanan meskipun dengan ribuan manusia lain akan segera sampai ke tujuan. Kemacetan dan seterusnya lalu lintas kota jelas membuat stres apalagi saat mengejar waktu. Bukan berarti kita bisa melewati persimpangan dengan seenaknya seperti ini. Persimpangan ini berada di dekat alun-alun Meskel Square di kota Addis Ababa, ibu kota Ethiopia. Di persimpangan ini, semua kendaraan lewat begitu saja dari segala arah tanpa teratur. Yang menakjubkan adalah dari ratusan kendaraan yang melintas, sangat jarang ditemukan kecelakaan di tempat ini. Untuk menghindari tabrakan, setiap pengemudi harus sangat fokus saat menyetir dan menurunkan kecepatan mereka. Ethiopia. Persimpangan ini berada di dekat alun-alun Meskel Square di kota Addis Ababa, ibu kota Ethiopia. Di persimpangan ini, semua kendaraan lewat begitu saja dari segala arah tanpa teratur. Ya, gimana? Kita udah lihat bersama-sama video yang tadi. Kira-kira ada apa aja nih yang kita bisa tarik dari video yang tadi sudah kita tonton bersama? Ya, Bu. Ya, boleh, Pada? Kemacetan lalu lintas. Ya, bisa. Kualitas, Bu. Kecelakaan bisa. Apa lagi tadi? Padat sekali ya. Karena bukan cuma di Jakarta ya, tapi di negara luar pun juga tadi ada 5 negara yang semeraut ya. Tahu. Ya, ada apa lagi yang bisa ditarik dari video tersebut? Kenapa tuh bisa
Ya boleh. Hati ya, masya Allah. Mereka ada yang mengatur jalanan. Iya, tidak ada yang masuk jalanan. Orangnya rambu-rambu. Iya, pelanggar rambu-rambu bisa semua ya. Tuh, yang sudah disampaikan sama teman-teman semua tuh, tidak ada yang mengatur jalan, tidak rawan kecelakaan, tidak tertib dan jalannya jadi berantakan ya. Kacau balau, terus tidak ada rambu juga betul. Dikatakan sama Kelvin, tidak ada yang mengatur jalanan ya. Kalau di Indonesia kan alhamdulillah sudah ada beberapa polisi mengatur jalanan ya di beberapa persimpangan atau perempatan. Nah, tapi kan kalau polisi itu kan manusia ya, sama kayak kita. Nggak mungkin kita bisa standby itu 24 jam ya. Karena kan manusia butuh tidur, istirahat, makan segala macam. Nah, kira-kira apa nih biar bisa tertib lalu lintasnya tanpa harus mengandalkan pengatur jalanan? Ya, bisa lalu lintas. Lalu lintas tuh apa? Jadi kita temui di mana? Perempatan. Kenapa pakai itu? Ya, ada teratur. Biar nggak macet. Apa lagi? Mengalih resiko kecelakaan. Mengurangi ya, meminimalisir risiko kecelakaan. Apa lagi? Kira-kira kenapa sih harus pakai lampu lalu lintas tadi? Apa lagi keunggulannya? Tadi kalau manusia kan harus 24 jam ya standby ya. Nah kalau dia? Ya, apa yang membuat si lampu lintas itu bisa 24 jam? Bisa 24 jam? Iya betul, bisa diatur secara otomatis ya. Setiap lampu lintas. Kalian pernah lihat nggak kalau di lampu merah gitu ada yang menjadi tombol merah berarti gitu. Tombol kuning nggak ada ya kan? Apa ya? Ya. Jadi lampu lintas itu bisa diatur secara otomatis tadi ya. Betul, itu disampaikan oleh Jericho. Nah itu ada peraturannya. Gimana sih cara bikinnya? Kira-kira ada yang udah kebayang belum? Apa yang harus kita lakukan buat bikin lampu lalu lintas secara otomatis itu? Ada yang udah mulai Pak? Belum ya? Oke. Nah itu yang akan jadi klarifikasi masalah kita pada hari ini. Ya kita akan coba gimana nih caranya bikin rangkaian lampu lalu lintas itu secara otomatis dengan penggunaan waktu ya. Kan di lampu merah juga beberapa lampu merah ada yang ada waktunya ada yang enggak ya. Kira-kira enak yang ada waktunya apa ya kan? Apa? Lebih pasti. Saya pasti ya. Karena kalau nggak ada itu kan kita jadi bingung-bingung ya. Ya nanti kalau misalnya kayak lama detiknya 180 itu pasti mati mesin dulu ya. Iya ketahuan ya. Tapi nggak bagus juga ya. Kalau misalnya udah hijau udah tinggal 10 detik lagi itu kamu langsung sekuat tenaga itu juga nggak boleh ya. Tetap hati-hati namanya di jalan ya. Tanggal lantas nggak ada yang tahu. Ya, untuk memecahkan masalah yang sudah kita kemukakan secara bersama tadi, sekarang mari seperti biasa, PBL itu kita harus membentuk kelompok dulu. Ibu minta berkelompok 3 sampai 4 orang. Di sini alhamdulillah pas ya, kebetulan ya. Walaupun ada yang nggak masuk pas. Nah, minimal satu kelompok itu ada satu laptop lah. Di laptop itu dan dipastikan laptopnya ada baterainya ya. Dan tiba-tiba mati, terus ada aplikasinya. Sudah diinstal semua aplikasi Pepper. Alhamdulillah. Iya, silakan sekarang boleh duduk di kelompoknya. Yang kelompok yang ada laptop boleh semuanya udah dapat kelompok ya, udah duduk bersama kelompoknya semua ya. Alhamdulillah. Nah berikut ini ibu bagikan LKPD-nya. Silakan. LKPD-nya boleh langsung dibuka, baca, dilihat bersama kerjanya apa yang harus kita lakukan. Kelompok sudah memegang LKPD-nya kan? Semua bawa HP? Iya silakan HP-nya boleh dikeluarkan. Jadi LKPD ini juga bisa diakses. Kalian dengan bisa menyiapkan barcode yang ada di depan. Di sini juga ada bahan aja. Kalau misalnya kalian lupa sama materi kemarin, silakan dibuka lagi bahan ajar yang sudah pernah diberikan. Terus di sini juga ada materi video pembelajarannya terkait penggunaan aplikasi Desktop Budget. Kalau yang udah bisa langsung pakai, kalau yang lupa silakan bisa diakses lagi videonya di YouTube. Kemudian tinggal pakai password di sini. Iya. Ayo silakan keluarkan HP-nya. Boleh kalau nggak ada pakai password dari depan. Sambil dibuka ya.
udah bisa terbuka bahan ajarnya, oh udah bisa. Ya, berarti nggak ada masalah ya dari link scan barcode-nya. Ya kan kelompok bertiga ada 4 ya, jadi bisa ada yang buka bahan ajarnya, sama ada yang udah di-print, dan juga buka lagi. Bisa ada yang sambil buka video YouTube-nya juga. Jadi mungkin juga berkelompok ini. Biar saling juga. Ya, dah, langsung dibuat harganya terus kita videonya juga soal ini. Tiga. Silakan kalau nggak bisa dipahami, dibaca lambaran dari KPD sudah ibu tuliskan cara-caranya. Bisa diawali dengan membuka open new file yang lembar kosong ya. Kamu bisa tambahkan dikit garis-garisnya biar lebih memudahkan untuk cantik ya hasil rangkaiannya, biar lurus antar komponennya. Ya, untuk cara menyatukan antar komponen juga ada di situ dalam videonya. Kalau ada masalah, silakan ditanyakan. Nah, silakan label. Di sini dinamainya apa? Pak, Ya, coba dulu. Nah, terus enter. siap bisa. Oke. Pasti boleh juga menanya Bu. Boleh. Ini cara ganti angkanya gimana Bu? Soalnya di EKPD-nya kan 10, ada itu juga. Oh iya betul, itu emang harus diatur waktunya. Silakan yang mau dibuat 10 yang mana? Ya, coba diklik 2 kali. Nah, itu timer muncul. Kamu tulis waktu yang sesuai dengan kebutuhan. Ya, sama labelnya juga. Di yang 10 ada namanya. Nah, dia soalnya. Pasti Bu. Ya, sama. Silakan ambil lagi.
dikerjakan di aplikasi Pestoflix ini. Rangkaian versi kontrol yang telah kami buat ya, untuk cara kerjanya return switch make jika ditekan relay akan langsung bekerja. Ya, coba ditekan. Kemudian lampu 1 akan langsung menyala selama 10 detik. Setelah lampu 1 mati, lampu 2 menyala selama 7 detik. Setelah lampu 2 mati, lampu 3 menyala selama 5 detik. Return switch break ditekan, seluruh rangkaian akan berhenti bekerja atau mati. Kalau ditekan terus mati. Ya, mati. Ini Bu. Alhamdulillah. Ada yang mau menanggapi atau bertanya untuk Ya, Bu. kelompok Mau ini? tanya, Bu. Ya, silakan Fadlan. Buat kesulitan membuat rangkaiannya apa aja ya? Untuk tujuan itu untuk menentukan komponen yang akan kita gunakan. Ini kan karena bentuknya agak sama, jadi kadang tukar gitu. Bukan. Ya, sama satu lagi Bu, untuk penyambungan antar komponen itu juga lumayan sulit Bu, karena kan jaraknya antar komponen itu lumayan jauh. Jadi penggunaan kabel buat menghubungkan antar komponen itu lumayan sulit juga. Bagus, terima kasih tadi atas pemaparan kesulitan-kesulitannya. Yang lain juga sama pasti ya, menemukan kesulitan yang sama ya. Ya, tapi alhamdulillah udah teratasi ya, kan bekerja kelompok, bisa saling bantu satu sama lain. Nah, ada lagi yang ingin ditanyakan ke kelompok ini? Lagi Bu, Ya, silakan. kalau mau ganti lampu hijaunya lebih lama bisa nggak? Jadi berapa? Jadi misalnya kalau Dikasih tantangan nih mau kelompok lain, coba silakan. jadi kalau mau ganti ke listrik itu nggak Yang lampu merahnya gimana yang awal dulu? itu harus itu harus Ya. Tadi gimana kalau dari rangkaian mati cara ganti biasanya? ini untuk itu ada tombol Bu di start sama di off Oh iya, kalau mau gini harus posisi apa? harus ganti off. Ya. Sekarang dulu tadi gimana caranya? Dua kali. Dua kali, coba dipraktekkan langsung. Tadi mintanya berapa detik? 15 menit. 15 detik. Ya, silakan dibuat jadi 15 Yang detik. bisa ganti jadi 15. Ya. Ini udah ganti 15 detik. Coba dijalankan ini. Bener nggak bisa menyala selama 15 detik? Oh iya, bisa ya. Jalan sampai selesai, 15 detik dan berikutnya sama. Ya, gimana? Udah terjawab? Iya Bu. Ya, tadi udah terjawab ya tantangan dari Fadlan untuk kelompok ini 15 detik sudah bisa nyala dan berjalan seperti semula. Oke, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, terima kasih buat kelompok 4. Jadi tepuk tangan dulu dong. Ya, untuk mengevaluasi hasil belajar kita hari ini, Ibu ada sedikit quiz. Silakan diakses, disiapkan HP-nya. Di detail pastikan ada koneksi internetnya ya. Boleh pakai scan barcode atau masukkan kodenya seperti biasa. Kalau sudah join semua, nanti akan kita langsung mulai. Udah pada join belum nih? 4 orang. Silakan, yang lain ditunggu yang belum join. Ya, udah join semua ya? Start ya? Bismillah, ayo kita mulai quiznya. Ya, soalnya dibaca dulu dengan teliti, jangan asal menjawab, jangan terburu-buru. Kalau ada soal gambar, gambarnya boleh diklik dulu biar gambarnya jadi besar. Terus kemudian
Oke, waktunya selesai guys, saya 2 menit lagi ya. Kita lihat, untuk sementara ada Immanuel, Erin, dan Bintang yang memimpin, langganan di Bintang. Silakan. Lanjutkan. Ya, udah selesai semua ya. Waktunya udah habis. Ibu N ya, ya, mohon maaf waktunya sudah habis. Silakan kita lihat nih. Siapa ya juaranya? Wih, Manuel. Oke, kita tepuk tangan dulu nih buat juara kita. Oke, kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Sekarang seperti biasa, kita tarik kesimpulan bersama-sama. Kira-kira siapa nih yang dapat menyimpulkan dari materi hari ini? Ya, oke, Immanuel, silakan. Jadi kesimpulan hari ini untuk kelas 10 TI pembelajaran ini kita mempelajari Fluid. Fluid Sim merupakan software yang untuk mensimulasikan instalasi listrik. Salah satu contohnya adalah rambu lalu lintas. Nah, dalam rangkaian rambu lalu lintas pada Fluid Sim ini terdapat data switch yang merupakan tombol on dan terdapat time delay yang merupakan sebagai delay pembatas setiap lampu, setiap waktu setiap lampu. Dan ini merupakan komponen-komponen yang sudah kita pelajari pertemuan kemarin. Ya, alhamdulillah, masya Allah, bagus sekali ya. Kesimpulannya sudah lengkap sekali, semua diborong oleh Immanuel. Bolehlah kita kasih aplaus dulu. Ya, itu tadi yang sudah disampaikan oleh Immanuel. Kesimpulannya hari ini kita sudah mempelajari satu software ya, atau aplikasi, yaitu aplikasi Mesofusion, di mana aplikasi tersebut itu bisa membuat satu rangkaian ya, mensimulasikan suatu rangkaian instalasi listrik. Salah satunya yang sudah kita buat hari ini. Tadi ada rangkaian apa? Ya, rangkaian lampu lalu lintas ya, di mana di dalamnya tombol-tombolnya diatur oleh Jetson switch ya, Jetson switch yang nih. Nah, di situ juga kita gunakan TDR ya, time delay sebagai pengatur waktu otomatisnya. Ya, sampai di sini apakah masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau dapat semua ya. Gimana perasaannya setelah kita melalui pembelajaran hari ini? Alhamdulillah, seru ya. Pakai aplikasi. Alhamdulillah kalau semua udah dipahami dan belajar dengan senang dan seru. Sekarang kita tolong silakan boleh disiapkan lagi gadgetnya, HP-nya boleh dikeluarkan lagi. Itu kita tolong mengisi agar efektif kegiatan pembelajaran hari ini bisa di scan barcode atau klik link yang sudah di-share di grup kelas ya, di grup kelas kita. Bahkan Ibu besok kita berani untuk mengisi angket tersebut.
nih kira-kira mau bikin rangkaiannya kayak gimana ya. Gitu. Oke, tadi kita awali dengan doa. Mari sekarang kita akhiri juga dengan doa dan ilmu kita pada hari ini bawa berkah dan manfaat untuk kehidupan sehari-hari. Siap, gerak. Untuk mengakhiri kegiatan pada siang hari ini. Doa tambah suara, mulai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saya gerak. Saya buka dulu ya Pak Budi ya. Ya. Ya, selamat pagi Bu Sela dan Pak Budi. Hari ini jadwal kita sebenarnya ada beberapa hal, tapi untuk yang pertama Pak Budi akan melakukan supervisi lanjutan kemarin. Kali ini ada di tahap pasca observasi. Kemarin sudah saya sudah lihat, sudah tonton. Observasi juga saya sudah tonton. Maka seharusnya saya berada pada track yang tepat, bisa mengawal supervisi yang hari ini akan dilaksanakan dengan metode coaching. Nah, harapannya ini akan menggeser mindset supervisi supaya tidak ada asumsi supervisi itu melakukan penghakiman, penilaian dan seterusnya. Nah, kita akan coba sama-sama kembangkan, sama-sama pelajari. Mudah-mudahan hari ini menjadi manfaat buat kita semua yang hadir di sini dan kemudian nanti lebih lanjutnya bisa jadi penugasan. Karena sesi ini akan dibawakan oleh Pak Budi, jadi hadirnya saya di sini sebagai observer. Nah, saya mau observasi saja, tapi yang saya observasi bukan Bu Sela tapi Pak Budi. Jadi nanti setelah dari sini saya akan sampaikan refleksi kepada Pak Budi. Jadi mungkin Bu Sela di sini untuk pasca observasi saja. Nanti setelahnya bisa disilakan untuk melanjutkan yang kerjaan yang lain. Begitu ya. Silakan Pak Budi, bisa dimulai. Ya. Selamat pagi Bu Sela. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Pak Budi baik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita dalam keadaan baik semua. Insyaallah. Kita udah melakukan observasi pada hari sebelumnya. Kemarin datang saya masuk ke kelas 10 ya. Pada saat itu sudah dilakukan kegiatan pembelajaran. Nah, pada hari ini saya ingin mencoba merefleksi gitu ya. Menurut Bu Sela ya, refleksi yang Bu Sela terhadap pembelajaran yang kegiatan yang kemarin dilakukan gimana gitu? Gimana? Refleksi aja. Ya, alhamdulillah dimulai dari buat LPP dimana sebelum belajar kan saya udah merancang ya pelaksanaan pembelajarannya. Alhamdulillah berjalan kami pada hari itu insya Allah hampir 90% sesuai dengan target saya gitu, sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang sudah saya rencanakan sebelumnya. Jadi menurut Bu Sela, kalau dilihat kalau kita lihat pencapaian itu kita bisa nilai dari 1 sampai 10. Menurut Bu Sela di nomor berapa nih pencapaian tujuan pembelajaran? Insya Allah bisa di nomor 90 lah Pak. 90 ya. Oke. Ada menurut Bu Sela ada kendala dalam pelaksanaan KBM kemarin? Ya paling kendalanya gimana anak-anaknya tadinya agak pasif ya, terus gimana caranya kita memutar otak nih biar anak aktif gitu ya, biar anak aktif yang memecahkan masalahnya sendiri. Itu kendala pertama, tapi alhamdulillah sudah teratasi dengan saya berikan games dan video. Terus kendala kedua mungkin karena pada saat ini kan sampai di kompetensi yang harus menggunakan software ya, dimana kita memerlukan alat bantu laptop gitu atau komputer. Nah, beberapa sudah saya minta bawa, harapannya bisa pakai laptop sendiri-sendiri, tapi ada beberapa yang
tante tidak bawa gitu loh dipakai sama bapaknya atau kakaknya kerja dan alasan lainnya gitu. Nah, akhirnya di situ juga saya gimana siasati gitu, gimana caranya KBM hal itu tetap berjalan walaupun ada yang nggak bawa. Akhirnya dibuat berkelompok gitu Pak. Paling jalannya itu aja sih. Ya. Terus menurut Bu Siana, kegiatan-kegiatan tersebut secara kedepannya gitu, apa perlu direncanakan kegiatan-kegiatannya, maksudnya kegiatan-kegiatan kan pada biasanya gitu ya, biasanya kalau guru mengajar gitu ya, tidak 100% berjalan dengan lancar gitu ya. Nah, gimana bisa pendapat Ibu? Iya, itu yang sangat perlu direncanakan gitu Pak. Selain buat rencana satu, menurut saya penting banget buat plan A, plan B, walaupun sudah ada RPP, tapi kan suka ada aja gitu ya hal yang di luar kendali kita gitu, yang di luar dugaan gitu. Ya seperti tadi yang nggak punya laptop gitu ya. Sudah diingatkan dari hari-hari sebelumnya, di hari H pun juga sudah diingatkan kembali gitu. Tapi ada aja yang mendadak tidak bisa ya, padahal awalnya konfirmasi bisa gitu. Terus ya itu aja sih Pak. Gitu ya. Kan ini udah bagus ya Bu ya, udah misalnya udah sampai 90% gitu ya. Apakah masih bisa dikembangkan biar jadi lebih gitu ya, untuk ya. bisa lebih dikembangkan lagi ya, mungkin kita lebih lebih kreatif lagi gitu ya Pak ya, mensiasatinya gitu, atau bisa anaknya bisa lebih dipastikan lagi kira-kira ketersediaan laptop itu gimana gitu biar lebih tercapai. Kan yang bikin tercapai cuma 90 itu kan pertama waktu ya, dari segi waktu karena jumlahnya cuma sekian, anaknya sekian, jumlah laptop tidak sesuai dengan jumlah orang, jadinya waktunya sudah keburu habis gitu. Mungkin bisa disiasatinya jam jam lebih gitu ya Pak ya. Kalau misalnya anaknya kurang ya berarti jamnya dilebihin gitu. Nah, kalau anaknya lebih, terus anaknya lebih cepat, ya kita bisa siasati stok soal juga biasanya gitu, stok gambar yang baru untuk digambar gitu. Ini Bu Siana pakai kurikulum berapa ya Bu? Oke, kalau yang kemarin saya laksanakan itu masih pakai Kurtilas Pak, 2013. Kalau boleh gitu ya. Kenapa Bu Sela kan kalau sekarang ini kan sudah kurikulum Merdeka ya, itu menurut Bu Sela gimana? Bisa, walaupun memang nanti itu ingin diaplikasikan, diimplementasikan di kurikulum Merdeka pun bisa. Kalau kemarin kan karena Kurtilas saya buat seragam tuh ya Pak, bikinnya sama semua. Nah nanti mungkin ketika Kurtilas kita bisa menyesuaikan kemampuan anak ya, dibuat lebih berdiferensiasi gitu ya, sesuai dengan kemampuan anak. Mungkin kita lihat dulu nih kemampuannya seberapa, nanti bisa kita bagi ini soal untuk yang anak sekiranya bisa menyelesaikan lebih cepat gitu, pasti dia bikin lebih sulit gitu ya. Ntar kalau yang anaknya sekiranya agak lama ya kita kasih rangkaian yang lebih simpel atau lebih sederhana, yang lebih mudah dicerna oleh dia gitu. Dan pasti kita juga memperhatikan gaya belajar tiap anak gitu. Kan ada yang gaya belajar audio, visual gitu ya, makanya setiap pembelajaran saya aplikasikan semuanya gitu, biar semuanya dapat. Saya sertakan juga kuis yang maju satu-satu ke depan buat anak yang gaya belajar visual. Terus kalau yang auditori ya, atau via Albio, saya juga sertakan video gitu, biar tercapai semua. Ya, misalkan gitu ya, misalkan kalau pada saat KBM ya, ada kendala nggak ketika anak-anak itu untuk melaksanakan KBM itu, misalkan ada siswa yang kurang gitu ya, kurang semangat gitu ya, atau mungkin gimana gitu, sehingga mereka tidak bisa mengikuti kegiatan KBM. Gimana Bu Sela mengatasinya gitu? Ya, kurang semangatnya pertama mungkin saya observasi dulu, pas saya lihat tadi ya pakai apa, bermain game gitu dan sebagainya. Iya, kan sebelumnya saya kan mengadakan game itu juga pasti sebelumnya karena ada suatu masalah juga di anaknya. Sekiranya anak mulai terlihat bosan nih atau tidak tertarik dengan pelajaran saya lagi gitu ya. Nah, gimana caranya saya membuat anak tuh biar nyaman dan suka sama pelajaran saya gitu Pak. Saya perhatiin dulu malesnya kenapa, tidurnya kenapa. Nah, dengan diadakan games atau quiz juga itu kan bisa
anak nggak ada waktu buat tidur ya, jadi harus fokus memperhatikan siapa cepat dia dapat nilai gitu. Dan kalau waktunya panjang juga biasanya saya bikin game saya yang lebih banyak, yang gimana tiap orang dapat soal beda-beda. Berarti ibu udah siapin ya semua ini ya. Siap, Jadi udah siap siaga gitu. Saya selalu siapkan line up dan stoknya banyak selalu iya. masuk, nggak cuma satu. Mudah-mudahan yang lain bisa mengikuti nih. Ya, insya Allah bisa. Iya. Terus rencana selanjutnya gimana Bu? Untuk bisa lebih baik lagi gitu? Untuk bisa lebih baik lagi ya pastinya saya akan berusaha untuk terus mengembangkan metode belajar saya, Pak, menyesuaikan dengan biar belajar anak juga, karena kan tiap tahun juga anak kan beda-beda ya, kita harus adaptasi lagi kan. Nah pastinya kalau yang masih bisa diadopsi dari cara lama atau metode lama saya mengajar, saya bawa lagi, tapi ketika menemukan anak baru lagi, karakter baru lagi, saya akan menyesuaikan lagi sesuai dengan keadaan gitu. Oh, berarti semester depan atau kapan bisa dilaksanakan? Bisa Pak, kalau anak-anak masih sama bisa, saya tidak terlalu banyak PR ya, jadi tinggal cari metode baru lagi, cari inovasi baru lagi gitu. Ntar kalau udah berganti anak naik kelas, baru saya menyesuaikan lagi gitu. Kapan tuh Bu? Ketika tahun ajaran baru. Oh gitu ya. Jadi setelah evaluasi gitu ya, mungkin tahun ajaran baru bisa lebih baik gitu ya. Ya insya Allah bisa lebih dikembangkan lagi Pak, saya dengan berjalannya waktu. Kan teknologi juga terus berkembang ya Pak. Barangkali nanti ada teknologi baru lagi, insya Allah saya selalu up to date. Oh gitu. Ntar kalau ada Amin. apa situs apalagi, games apalagi, aplikasi apalagi bisa di-download, insya Allah saya otak-atik sendiri. Mudah-mudahan bisa diibaskan juga yang lain loh ya. Amin, insya Allah bisa Pak. Ya mungkin itu aja kali ya hari ini ya, mudah-mudahan obrolan singkat kita ini bermanfaat bagi kita semua gitu ya, bisa di share ke teman-teman, mudah-mudahan Busela bisa jadi contoh bagi yang lain gitu ya. Insya Allah. Dan saya juga masih banyak belajar. Terima kasih Busela, selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih juga Aldi. Terima kasih Pak. Terima kasih.